Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali bertemu dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 40. Mari dengarkan. Ya Bapa, Allah yang surga, makasih Tuhan masih denganku membaca firman. Pasti. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat, itu betul oleh kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik ke kapal itu, lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di situ. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai, kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri dari kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba ke Pulau Temis, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian memahjukan hatiku. Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem, oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Perikop pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua panah telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata pada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang menazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap melihara hukum Taurat. Tapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan pesan-pesan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang
itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan disembahkan untuk mereka masing-masing. Perikop Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut raja dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Dan tempat ini dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gembala seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan segitu juga pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Para pasukan itu segera bergerak dengan prajurit dan perwira dan maju mendapatkan banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apa yang telah diperbuatnya. Tapi dari antara orang banyak itu, ada yang meneriakkan ini kepadanya, ada yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu, ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga Paulus, terpaksa didukung prajurit karena berdesak-desak orang banyak yang berbondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyahkanlah dia." Perikop Paulus minta izin bicara. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada prajurit, "Boleh aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan memakan 4.000 orang pengaca bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan bicara dengan orang banyak itu." Kemudian Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan. Pergilah ia berdiri di tangga dan beri isyarat dengan tangan kepada rakyat itu. Tegas senang mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya, "Kasih Tuhan, keisianku membaca firman malam ini, banyak bisa memenuhi dan mengerti. Makasih Bapa, untuk telah kuatkan aku mampu aku mengetahui. Hendaklah hamba Bapa Tuhan Yesus, tidak syukur kepada Tuhan Yesus.